Apa kabar bro? Baik. Baik ya. Ini Baik. ini posisi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Biar kelihatan ompong gua nih kan gitu. Ah. Ya kan. Karena berganti Hah? posisi itu kan enak Ji, biar nggak monoton. Padahal gua ditanya nih, lu ikut di Dinkes gitu ya. Gigi ompong udah 2 bulan tapi nggak diganti-ganti. Nggak ada gitu ganti-ganti, kan. tidak ada Ya. tindakan ya. Nggak ada tindakan ya. Nunggu ngertinya aja gitu kan mereka Tapi ini. kan masa bodoh amat. Dokter gigi ya kan. Diarahin gitu Pernah minimal dipanggil ya. juga kan ke sini kan gitu di Ompong. Paris kita. Kok kita ompong didiemin aja gitu kan. Jadi kita mau bahas apa nih? Bukan mau jadi bahas gigi ompong. Gini ya belum apa-apa udah curhat ya kan. Jangan. Kayak gini. Ah. Nih gue agak-agak bingung awalnya. Di kalender event Agustus ini Oke. ada salah satu Hari. tema menarik Hari Internasional Masyarakat Adat Adat. Sedunia. Oke. HIMAS. Himas. Dan itu dilaksanakan di Banten. Nah, Kok masuk ke dalam kalender kesehatan? kalender kesehatan. Ini Ada apa? Ada apa? Kan gitu. Ha-ha. Ada apa ini? Ada Sehingga apa? gua pengen tahu gitu kan. Pengen tahu. Akhirnya kita cari tahu. Dan kebetulan ini kan baru-baru ini nih gubernur juga hadir ke sana. Pak Andra Soni hadir menemui masyarakat adat. Dan di Banten ini memang ada beberapa desa adat yang sebelumnya juga diperjuangkan agar mendapatkan undang-undang khusus ya tentang masyarakat adat. Di daerah selatan tentunya. Iya. Ini banyak di Banten, selatan Banten ya, masyarakat adat. Jadi orang perlu juga kita sampaikan nih bahwa masyarakat adat di Banten ini bukan hanya suku Baduy. Oke. Ada suku-suku yang lain. Ada suku lain. Tapi yang terkenal yang populer Baduy. Baduy lah yang populer dan bahkan Baduy ini hampir setiap tahun itu dia sebar Sebar. ke sini. Oh, iya, iya. Kalau dia datang pasti bawa isu. Bawa isu. Oke. Bawa isu, bawa pesan agar kita menjaga lingkungan. Lalu dia bawa juga pesan, bawa isu. Oh ini ada persoalan apa di mereka. Oke. Tahun ini kita masih ingat. Oh ternyata waktu kemarin dia minta apa tuh? Minta obat untuk dipersiapkan obat bisa ular Bisa ular. di layanan kesehatan terdekat. Oke. Nah akhirnya kita melihat oh ternyata apa sih yang relevansinya gitu loh antara HIMAS ini Dengan Hari bisa ular. Internasional Masyarakat Adat Sedunia dengan masyarakat dengan kesehatan. Oke. Ternyata Oke. ternyata banyak ya Banyak. Pantasan dia ada di situ. Mm. Dia nggak sekonyong-konyong ada di situ Iya. kan gitu kan. Terus kenapa dia minta obat bisa ular? Ini juga bukan sekonyong-konyong juga. Bukan sekonyong-konyong. Karena ada beberapa peristiwa. Bahkan informasi kan sampai ada 7 masyarakat Baduy yang Meninggal, gara-gara dipatok ular. Sehingga Gara-gara mereka, dipatok ular. Di Di hari yang sama. berbeda. Oh berbeda. Di tahun 2025. Itu data mungkin dari Januari sampai Agustus. Sampai Agustus. Ada 7. Ada 7 ya. Kita berharap stop lah di angka 7. Tidak angka ada 7. lagi warga Baduy yang meninggal gara-gara Dipatok ular. Mungkin karena tadi ya jauhnya akses layanan Jauhnya kesehatan akses. atau tidak tersedianya bisa racun ular di sekitar Iya. masyarakat yang bisa langsung diakses dengan cepat. Iya. Ya kan gitu. Nah, jadi gini, kenapa ini menjadi isu kesehatan menjadi relevan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia? Jadi HIMAS ini ternyata kerentanan terhadap penyakit karena kurangnya imunitas, lalu ketidaksetaraan akses. Akses iya. Nah ini ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan. Jadi kalau seandainya masyarakat adat ini kan minta bahwa layanan kesehatan itu dekatkan dengan kami gitu kan gitu. Oke. Jadi bukan hanya layanan kesehatannya saja, obatnya pun Obatnya, oke. mesti dekat di sana. Iya. Kan begitu. Iya, karena memang Ji, kalau ngelihat masyarakat adat terutama ya. Terutama yang di Banten memang keberadaan mereka juga berada nun jauh Di sana. di sana, maksudnya di pedalaman lah, agak pedalaman. Karena Baduy ini kan ada 2 ya, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Iya. Nah Baduy luar mungkin agak dekat lah dengan pemukiman warga, tapi yang dalam kan sedikit agak terisolasi. Nah, sehingga ya memang memang ya agak repot juga kalau misalkan akses kesehatan ini
berada di tengah-tengah mereka, kan mereka juga tidak menginginkan itu juga kan. Betul. Tetapi kan gini, bahwa masyarakat adat itu di Banten bukan hanya suku Baduy. Suku Baduy, oke. Nah, Suku apa aja itu? Ada di antaranya Cisungsang. Oh, Cisungsang. Cisungsang ini juga masyarakat adat juga masuknya. Betul. Tetapi ini lebih terbuka, tidak seperti Baduy. Ada lagi masyarakat adat Citorek, betul. ada lagi masyarakat adat Guradog. Ada lagi masyarakat adat banyak sih ya, masyarakat adat. Gua nggak hafal satu persatu, coba kita cari tahu masyarakat adat yang ada di Banten itu apa aja ya kan. Tapi begitulah tuh, banyak lah ya suku-suku adat yang masih masih berada di pinggiran. Betul. Jadi bukan hanya Baduy, tetapi ada juga masyarakat adat lain yang memang ada di wilayah Banten Kidul, sehingga di Banten ini juga ada disebutnya persatuan masyarakat adat Banten Kidul. Ada itu. Apa tuh? Ada persatuan masyarakat adat Banten Kidul itu. Apa itu? Tapi dia selalu di acara Cisungsang itu ya? Ya bukan, acaranya beda-beda dia. Beda-beda acaranya. Jadi kalau seandainya di Cisungsang ada lagi, lalu di di Guradog ada lagi, lalu di Citorek ada lagi. Kalau persatuannya namanya Sabaki kalau nggak salah. Sabaki. Iya, Satuan Masyarakat Adat Banten Kidul. Nah ini sehingga kalau melihat dari keinginan mereka, ini kan dan juga memang keharusan, ini kan akses layanan harus diperdekat. Jadi kalau seandainya sekarang misalnya bahwa Pemprov Banten punya perhatian lebih untuk di wilayah sana, ya ini memang satu keharusan. Betul. Karena mereka juga bagian dari masyarakat Banten. Betul, masyarakat Banten harus dapat perhatian. Sekarang udah ada rumah sakit Maringping di wilayah selatan. Lalu yang terbaru nih baru diresmikan rumah sakit Cilograng. Lalu untuk inovasi lain, kita udah ada mobil klinik yang bisa menjangkau beberapa tempat yang memang sulit dijangkau oleh oleh layanan kesehatan tadi. Jadi mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Keren nggak tuh? Iya. Keren sih. Keren. Cuman begini Ji, sebagai orang awam kita melihat peristiwa beberapa warga suku Baduy yang terpapar ular kemudian meninggal. Kan kita tahu bersama-sama bahwa suku Baduy ini kan hidupnya di pedalaman, di hutan lah. Yang kemudian risiko terhadap binatang buas atau binatang berbisa kan sangat rentan, sangat tinggi. Nah, kok mereka nggak punya obat tradisional gitu loh, Ji? Oh pasti ada. Cuman ini ular lebih canggih kali, Ji ya? Mungkin kan gitu, dia berinovasi kan. Terinovasi dengan AI ya? Nggak mungkin, karena ya kita ingat dulu ya. Nggak usah orang lain, kita saja dulu. Ya kan baru-baru ini. Baru-baru ini masyarakat Indonesia ini sudah tidak lagi berobat ke paranormal. Iya kan? Setelah adanya BPJS. Dulu mana ada orang kan bahkan diiklankan di koran, kan aneh gitu kan. Kalau kita ngomongin sekarang ya. Kalau kita ngomongin sekarang, dulu paranormal itu mengiklankan dirinya itu di koran. Dan mereka menyebutkan dirinya orang pintar. Ya, berarti kan? Yang datang tuh nggak pintar berarti. Ya kan dulu coba siapa yang nggak tahu paranormal A, paranormal B, dan dia katanya disebut orang pintar, dan tabib gitu ya. Dan lucunya orang pintar ini ada yang namanya declare dan namanya bodoh. Ada kan gitu ya kan, tapi tetap didatangin orang gitu kan. Tapi kemudian itu lambat laun mulai terkikis sejak ada BPJS, sejak ada inovasi kesehatan tadi. Artinya katanya kalau orang Indonesia ya bukan orang Banten, jangan disamain sama orang luar negeri. Orang Indonesia berobat nggak kayak orang sono. Orang sini ngemut batu meteor aja sembuh gitu kan. Disembur pakai air aja. Sembur pakai air. Sampai ada orang yang punya batu meteor, saking dipercayanya, jadi dia orang kaya. Ya kan, celupin ke air, minum banyak orang. Ada kan namanya siapalah gitu kan di Jawa itu. Tapi itu kan sesungguhnya gini ya. Kita pandangannya mungkin kalau dari segi medis memang harus diuji. Ya, tapi kan ini kan apa sih namanya?
keyakinan orang itu apa sih? Sugesti. Bahwa apa yang dia lakukan dapat menyembuhkan. Nah itu dia. Sugesti. Ya tetapi ya lagi-lagi kembali ke isu tadi bahwa akses masyarakat adat ini untuk mendapatkan kesehatan bukan berarti mereka di sana tidak ada pengobatan yang seperti itu, tidak ada. Yang tradisional ya. Yang tradisional. Nah, kayak kita aja lah. Kita bukan masyarakat tradisional ya. Betul. Kita udah agak modern lah. Tapi kalau kita digigit ular berbisa misalkan, pasti pasti kita akan mengikat bagian. Betul, ya kan? Artinya cara-cara kita, cara tradisional kan, lokal wisdom dulu, ya kan, cara-cara lokal wisdom dulu, biar peredaran bisanya nggak menjalar kan gitu-gitu. Betul lah, ya kan, artinya cara-cara kearifan lokal itu akan menjadi hal yang pertama dilakukan, kan begitu. Iya. Cuman ini yang nggak tahu ularnya dia nggak tahu kalau ini orang suku pedalaman gitu loh. Nggak gini, kita juga harus memahami kondisi masyarakat adat. Keseharian mereka juga tidak seperti kita, karena mereka kehidupannya memang di ladang, keluar masuk hutan. Memang kehidupannya di sana, sehingga isu kesehatan ini menjadi persoalan penting. Pemerintah harus hadir di sana, memberikan akses layanan kesehatan, karena masyarakat adat ini hidup dalam isolasi, tentu saja ya isolasi yang sukarela, karena mereka bukan diisolir kan, tetapi terisolir oleh keadaan. Disebutnya isolasi sukarela, sehingga ini sangat rentan terhadap penyakit menular. Ya misalnya dari lingkungan, ya kan, kalau seandainya perubahan iklim, ya kan, adanya perubahan cuaca, ini hal-hal yang seperti ini. Lalu ketidaksetaraan akses. Lagi-lagi kan ini kan akses layanan kesehatan sangat berbeda. Tentu saja kadang-kadang berbenturan dengan hukum adat itu sendiri, ya kan? Nggak mungkin kita ngebangun puskesmas di dalam kawasan suku pedalaman tadi, ya kan? Kan jangankan membangun gedung di sana, sedangkan rumah mereka saja ada aturan main. Ya kan? Udah ingat kan? Orang Baduy itu katanya rumahnya nggak pakai paku. Betul. Jangankan di beton, nggak pakai paku, kan gitu. Sehingga masyarakat Baduy meminta kepada masyarakat agar ya kalau misal standarnya puskesmas memang tidak ada obat bisa ular, tetapi jangan dipukul rata gitu loh. Jangan digeneralisir bahwa terutama puskesmas yang berada di dekat suku Baduy harusnya disediakan harusnya. Ya artinya bukan hanya satu, mungkin kan mereka tersebar nih. Bukan hanya suku Baduy, suku-suku yang lain kan begitu. Bukan suku Baduy, artinya layanan kesehatan ini jangan ada kesenjangan lah. Harus ada layanan kesehatan yang berkualitas, yang disesuaikan dengan budaya mereka. Tentu saja kan begitu. Budaya mereka seperti apa disesuaikan. Lalu mempermudah kesulitan-kesulitan akses tadi. Kalau seandainya sekarang misalnya tidak melanggar adat, mungkin pemerintah tim tenaga kesehatannya masuk menjangkau kan begitu. Betul. Datang membawa ke sana, mungkin tim nakesnya ini ke sana. Nah ini kan bagian dari tugas dan pengabdian. Tentu saja harus dilakukan kan begitu. Dulu ada yang terkenal ada bidan. Bidan, tetapi lagi-lagi kan mungkin di kalangan masyarakat pedalaman mereka sudah punya apa istilahnya, mereka mungkin namanya dukun beranak lah ya paraji lah gitu kan. Paraji. Sehingga kalau ada warganya yang melahirkan si paraji ini yang menangani, kecuali kalau paraji ini sudah nyerah atau angkat tangan baru tuh ada bidan terkenal tuh, bidan apa namanya tuh, yang kemudian bidan ini yang mendatangi tempat tinggal si suku Baduy ini. Betul. Jadi banyak para relawan juga yang punya kepedulian tinggi terhadap itu. Tetapi lagi-lagi karena ini memang masyarakat kita, masyarakat Banten, ya tidak lagi menjadi andalan para relawan, tetapi pemerintah harus hadir di sana. Pemerintah harus hadir dong, memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Banten. Karena apalagi sekarang mereka kan memilih juga. Nggak kayak dulu, ya kan? Dulu kan mereka nggak nyoblos. Kalau sekarang kan mereka sudah teredukasi. Pilpres mereka nyoblos, pemilihan kepala daerah mereka nyoblos, artinya memilih bupati juga mereka nyoblos, kan begitu. Betul. Tapi mereka dapat serangan pajar juga nggak Ji? Nggak paham gua.
Maksudnya kalau setara kan, maksudnya mereka udah haknya sama kayak seperti kita, sama-sama punya hak suara. Kita punya hak satu suara, mereka juga punya satu. Betul. Kita mendapat serangan pajar, oh mereka dapat enggak? Masalahnya. Gua rasa kalau yang itu jangan terlalu dalam dibahas kita. Takut kena semprit juga kita. Masalah gigi lagi nanti itu ya. Nanti masalahnya nanti lari ke gigi lagi. Gara-gara itu nanti gigi kita lama lagi ditambal kan begitu. Ya, jadi bukan hanya persoalan kesenjangan tadi, tetapi tentu saja ketika mereka berhimpun dalam sebuah wadah ini, sehingga apalagi wadahnya dari internasional. Kok internasional masyarakat adat? Emang di luar negeri ada masyarakat adat? Ada. Masyarakat pedalaman kan ada. Yang terkenal kan ada masyarakat apa? Aborigin. Aborigin tuh biasanya di Australia biasanya. Ya, lalu ada lagi Indian. Lalu ada lagi yang di yang di sungai-sungai, pinggir-pinggir sungai itu di daerah Amerika saja kan ada itu. Masyarakat adat luar negeri yang terkenal gitu kan. Cuman gue tertarik yang lu sampaikan tadi Ji, soal bahwa setiap tahun suku Baduy ini kan selalu membuat seba. Seba ini kan upaya memperingatin bahwa mereka itu Seba Baduy, jadi mereka itu membawa pesan. Jadi tidak hanya pesan sih, bahwa tradisinya kan mereka membawa alat hasil bumi. Ya, bagian dari pelaksanaan seba. Tentu saja ada rangkaian lain. Nah, yang pesannya ini Ji, jadi setiap tahun apapun memang pesannya berbeda-beda. Tetapi mereka selalu memasukkan soal keseimbangan alam. Betul. Jadi mereka selalu mengingatkan kita untuk menjaga alam. Ya betul. Dan itu yang tidak pernah absen. Betul. Ya itu nggak pernah absen. Ada persoalan kesehatan di situ. Oh tentu saja kan gini. Bahwa alam, lingkungan ini harus dijaga, ya kan? Kalau seandainya itu menjadi paru-parunya Banten misalnya gunung-gunung ini, ya tentu saja ini berkontribusi besar terhadap kesehatan. Sekarang kalau lingkungan dirusak, ya kan? Makanya dia selalu berpesan gunung dijaga, hutan dijaga, ya kan begitu. Mereka nggak ngomongin soal illegal logging, mereka ngomongin, meskipun mereka tahu bahwa di sana itu ada pembalakan liar, yang katanya bahwa hutan besar itu, ya kan, di luarnya itu masih rimpun, di dalamnya udah kosong, ya kan. Ini juga menjadi isu yang selalu dibawa, makanya selalu diingatkan setiap tahun. Selalu diingatkan setiap tahun. Menjaga keseimbangan alam. Menjaga bahwa alam ini tidak hanya tugas dari masyarakat Baduy saja. Betul. Bahwa ini masyarakat, semua masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap ini. Betul. Sehingga isu-isu itu selalu diusung oleh masyarakat. Tapi soal isu tunjangan DPR nggak selalu masuk tuh Ji. Enggak ke sono. Jadi jangan juga bawa tentang demo kemarin dan hari ini, nggak usah juga. Kan? Belum apa-apa nanti ngomongin soal Gojek lagi. Udah nggak usah. Jadi ini kembali lagi kepada diskriminasi dalam kesehatan. Ini kadang-kadang ada kebijakan kesehatan juga yang diturunkan baik dari pemerintah gitu kan. Ini juga tidak menguntungkan buat mereka. Misalnya kan begitu. Atau mereka untuk mendapatkan itu harus seperti apa? Kan begitu. Sekarang gini contohnya. Ketika misalnya pemerintah seluruh warga negara ini yang dianggap memang layak mendapatkan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka dapat nggak ya? Nah ini pertanyaan juga kan. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka juga akan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Harusnya dapat ya. Harusnya dapat. Kan begitu. Karena kan lagi-lagi di situ ada ada yang bertolak belakang dengan persoalan-persoalan modernisasi. Misalnya sekarang di Baduy. Baduy itu kan ada larangan untuk bersekolah. Betul. Tetapi tidak dilarang untuk menuntut ilmu. Ya. Betul kan? Betul. Karena artinya tidak hanya di sekolah kan. Tidak hanya sekolah, lu jangan ke sekolah. Tapi tidak dilarang menuntut ilmu. Iya. Karena sekarang mohon maaf, kalau kita lihat Seba Baduy sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang nih banyak masyarakat Baduy yang sudah memegang gadget, ya kan? Ada juga masyarakat Baduy sekarang yang sudah menjadi TikToker. Menjadi YouTuber. Bahkan kemarin salah satu bintangnya itu kan menikah juga luar biasa ramenya. Sampai datang
para selebgram datang ke sana, influencer datang ke sana karena betul. mereka sudah terkenal di dunia maya. Betul. Ya kan? Dan bintangnya lah, ikonnya. Iya, ikonnya. Ya kalau seandainya kita buka TikTok sekarang, tinggal ketik aja keywordnya suku Baduy atau gadis Baduy itu muncul banyak di TikTok. Dan memang si yang nikah itu si lakinya ganteng, ceweknya juga cantik, Ji. Betul, ya. Tetapi mereka memang jangan sampai nanti tergigit ular. Tergigit kan ular. Lagi-lagi soal isu kesehatan ini menjadi penting. Ini pesan kita tentu saja memberikan pesan ya kepada seluruh stakeholder, pemerintah juga kita nanti harus hadir di sana, memberikan layanan kesehatan yang baik. Bukan hanya kepada masyarakat non suku-suku pedalaman, masyarakat adat juga tentu saja mendapatkan hak yang sama, ya kan? Masyarakat adat itu kan tersebar di Banten itu banyak sekali masyarakat di Banten. Jadi kalau seandainya kita melihat dari isu kesehatan utama yang harus harus dikedepankan, yang pertama adalah masyarakat adat hidup yang di dalam isolasi sukarela tadi ini memiliki kerentanan terhadap penyakit menular. Ini juga harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Layanan kesehatannya harus tersedia di sana. Lalu ketidaksetaraan akses, artinya ketidaksetaraan akses ketika masyarakat umum mendapatkan akses yang luas untuk mendapatkan kesehatan, mereka tidak. Ya ini juga tentu saja harus ada solusi-solusi. Ya salah satu contohnya yang sudah dilakukan adalah menyiapkan mobil klinik keliling. Ya kan begitu. Ini kan bisa masuk juga ke sana. Ya kan terhadap masyarakat adat. Lalu juga yang harus diantisipasi adalah dampak perubahan iklim terhadap kondisi mereka. Nah ini isu yang selalu dibawa, jangan sampai terjadi perubahan iklim yang sangat luar biasa buat mereka sehingga lingkungan harus dijaga. Lalu yang selanjutnya adalah diskriminasi dalam kebijakan kesehatan. Ya kan? Masyarakat seringkali dikecualikan nih dari proses pembuatan kebijakan kesehatan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka. Jadi kalau seandainya sekarang pemerintah menggalakkan pembangunan puskesmas di seluruh desa misalnya, mereka secara adat menolak untuk dibangun di sana. Tentu saja di pinggir-pinggirnya mungkin bisa, di luar, asal jangan berada di dalam tanah ulayat disebutnya, tanah adat tadi kan begitu. Lalu solusi yang disarankan adalah memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat adat, ya kan. Lalu yang selanjutnya partisipasi dan pemberdayaan, jadi turunnya tadi para relawan dan sebagainya. Lalu akses layanan setara. Akses layanan setara itu ya tentu saja harus dibangun tuh puskesmas itu. Tetapi tidak di tengah-tengah mereka, mungkin di pinggir-pinggirnya yang mudah dijangkau, kan begitu. Betul. Lalu pendekatan berbasis hak. Tadi kan sudah kita bicarakan, kan mereka punya hak yang sama. Dengan kita. Sama dengan kita, karena dia juga kan masyarakat Banten, masyarakat Indonesia, masyarakatnya Pak Prabowo kan, ya sesuai dengan kebijakan Bapak kita kan begitu. Mau diapain mereka ini? Tentu saja ini juga saudara-saudara kita lah kan begitu. Kalau lebih jauhnya. Jadi sekali lagi bahwa Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini punya relevansi dalam hal kesehatan tadi. Wajar dia nangkring di sana menjadi salah satu agenda yang harus kita bahas. Sehingga mereka juga jangan sampai dimarginalkan lah. Betul. Jangan sampai dibeda-bedakan dengan masyarakat yang lain. Sama. Jadi haknya dia dengan haknya Mahesa sama. Haknya dia dengan haknya Jen sama, gitu kan. Tapi bukan berarti kalau mereka akan dipatok ular, Mahesa juga harus dipatok ular kayak gitu kan. Jadi itu ya mudah-mudahan dengan hari peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Kita berharap tentu saja apa yang mereka minta sebelumnya diantaranya layanan kesehatan, akses kesehatan, lalu ketersediaan obat-obatan yang mereka butuhkan itu segera dipenuhi. Tapi kalau seandainya melihat dari permintaan mereka lalu juga respon dari pemerintah sebetulnya sudah. Cuman mungkin jumlahnya kali ya, volumenya kali ya. Dan sampai dengan hari ini belum terdengar lagi terkait masalah isu tadi, misalnya tentang isu orang yang gigit ular terus meninggal. Ada juga informasi terbaru begini.
Jadi ada yang digigit ular, tetapi dia itu setelah berobat dan dianggap sembuh, beberapa hari kemudian dia meninggal. Tetapi ini juga belum bisa dibuktikan bahwa memang dia meninggal karena gigitan ular tadi, karena informasinya katanya sudah sembuh waktu pulang itu gitu kan. Tapi yang pasti kalau udah meninggal udah ajal aja Ji ya. Mungkin ya kan, ya kayak kan itu kan nggak bisa kalau itu semua, termasuk Montol juga meskipun dia wartawan, kalau meninggal tetap ya nggak bisa pakai kartu pers, nanti dulu gitu kan. Nanti dulu ya kan udah waktunya ya udah gitu kan, selesai, nggak ada orang dalam di sana. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan podcast hari ini. Saya bersama Wibowo Sangkala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.